awal tahun baru Islam, tepatnya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hari yang istimewa yaitu tanggal 10 Muharram dan kita menyebutnya dengan Yaumi Asyura. Asyura itu 10. Jadi tanggal 10 Muharram. Ada amalan-amalan yang baik yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Ya, mana amalannya? Yang tercantum dalam sebuah syair. Bismillahirrahmanirrahim. Sumsallisil zur aliman udwak tahil tasoddaq waqtasil imsah ra'sal yatim kalim zufra wa suratul ikhlas kul alfan tasil. Nah, ini PR buat kita semuanya. Ketika kita berada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, ada amalan-amalan khusus yang kita harus lakukan di bulan Muharram ini. Apa yang pertama ibu-ibu? Pertama adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kapan ibadah puasanya? Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Insya Allah bertepatan di hari Minggu besok. Ya, di kalender tanggal 9-nya adalah hari Minggu besok. 9, 10 kalau ibu bisa sampai ke hari yang ke-11. Yang penting kita jangan puasa hanya di tanggal 10 Muharram saja, tepatnya hari Senin besok. Jadi kalau ibu mau puasa ambil 2 hari atau mengambil 3 hari. Kalau 2 hari 9 dan 10 yang kita sebut dengan Yaumi Tasu'a dan Asyura. Tasu'a artinya 9. Asyura artinya 10. Jadi tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau misalkan mau dilanjut itu ke tanggal 11-nya. 11 Muharram jadi 3 hari. Jadi boleh ibu melaksanakannya 3 hari dan boleh 2 hari asalkan jangan 1 hari yaitu tanggal 10 Muharram saja. Kenapa demikian? Karena ibu ketika Rasulullah di kota Madinah ada orang-orang Yahudi pada saat itu juga berpuasa. Lalu Nabi bertanya, "Mahadal yaum?" Maka orang itu menjawab, Yahudi menjawab, "Hada yaumus sholi." Ini adalah hari yang baik yaitu tanggal 10 Muharram. Karena di hari ini qad najallahu Musa. Allah telah menyelamatkan siapa? Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan telah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Nah ibu, maka mereka mengatakan, maka kami akan melaksanakan ibadah saum di tanggal 10 Muharram ini karena hari ini adalah hari yang mulia. Apa kata Nabi? Nahnu ahaku, kami lebih berhak. Maka untuk kita membedakan dengan puasanya orang Yahudi, maka kita puasanya dari mulai tanggal 9, 10 dan tanggal 11. Insya mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur, barokah. Niat puasanya niatkan karena Allah, niatkan ibadah kepada Allah, dan dengan puasa insya Allah ibu kita lebih mudah untuk menundukkan dan mendidik hawa nafsu kita kalau dibawa puasa. Kalau saya punya kodok gimana kata ibu? Yang punya kodok jangan niat puasa sunat di bulan Asyura, tapi niatkan puasa kodok. Insya Allah ibu puasa kodok yang dilakukan di hari-hari yang baik, tepatnya di hari sunat, maka akan mendapatkan pahala sunatnya. Insya Allah. Amin. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua, apa yang kedua? Sholli. Apa tuh sholli? Sholat. Jadi diutamakan di bulan yang mulia, di bulan Muharram ini memperbanyak ibadah sholat. Sholatnya sholat apa? Ya sholat sunat. Kalau sholat wajib mah jangankan di bulan apa bu?
Muharram. Selain bulan Muharram pun ya emang kudu dilakuin yang wajib mah. Amalan yang sunat diperbanyak lagi di bulan yang mulia karena pahalanya jauh lebih beda dari bulan-bulan yang lain, dilipat gandakan oleh Allah. Maka perbanyak sholat sunat, karena dengan sholat sunat yang kita lakukan maka itu akan menambah keberuntungan buat kita nanti di alam akhirat. Ibu pengen pulang ke Allah banyak keberuntungannya, banyak kemuliaannya. Nah, ibu bisa dengan cara memperbanyak sholat sunat. Dan dengan cara memperbanyak sholat sunat ini pun insya Allah bisa mengganti, menambal kewajiban sholat yang memang banyak kekurangannya. Ibu sholat wajib kira-kira banyak kurangnya nggak? Apalagi kalau yang dulu gitu, masa lalu yang dulu mungkin belum paham agama, belum ngerti, banyak ninggalin sholat sampai mau ngodoin ke bingung. Kenapa bingung? Bakating banyak-banyaknya waktu sholat yang ditinggalkan. Maka mumpung sekarang masih ada kesempatan, apalagi kita masuk di bulan mulia, perbanyak sholat sunat. Mana sholat sunatnya? Tentunya pertama rawatib. Apa itu rawatib? Sholat yang mengiringi sholat wajib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua sholat apa lagi? Di waktu malam, tahajud, iringi mungkin dengan sholat hajat, kemudian sholat witir. Ada lagi di pagi hari, sholat duha, bisa dengan sholat tasbih. Memperbanyak sholat sunat di bulan Muharram, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar karena bulan itu bulan yang mulia. Jadi yang kedua adalah perbanyak sholat. Sholli sil. Yang ketiga sil, sambung terus tali silaturahmi. Bulan yang mulia, bulan yang berkah. Jangan sampai di bulan yang berkah ini hati kita penuh kebencian sama saudara, sama tetangga, sama kerabat. Sambung silaturahmi, sambung rahmat tali kasih sayang. Insya Allah dengan kita menyambung rahmat tali kasih sayang di dalam batin kita akan turun rahmat dan ampunan Allah. Karena sekalipun ibu puasa, sekalipun ibu banyak sholatnya, sekalipun ibu banyak sedekahnya, tapi kalau di dalam hati penuh kedengkian, penuh kebencian, apalagi hasud adanya, maka amal ibadah kita akan sia-sia belaka. Jadi nggak ada apanya, nggak ada gunanya kalau hatinya penuh dengan kedengkian atau kebencian. Jadi yang ketiga, sil, sambung terus tali silaturahmi. Sekalipun ibu ada kebencian di dalam hati, tapi bencinya harus karena Allah. Seperti ibu punya sifat giroh, punya sifat cemburu kepada keluarga, kepada anak. Ketika dia berbuat salah, ibu kesal nggak? Nah, ketika ibu kesal, marah nggak? Nah, apakah ketika ibu marah, ibu benci sama anak ibu? Tidak, tentu anaknya mah disayang, yang dibenci apa? Kelakuannya, supaya bisa dia lebih baik lagi. Nah, ketika benci karena Allah mengingatkan ibu, mengarahkan, maka itu tidak termasuk memutuskan tali silaturahmi. Tetap itu disebutnya orang yang menyambung terus tali kasih sayang. Jadi silaturahmi itu bukan kudu main terus ibu-ibu ya, tapi terus menyambung di dalam hati, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang keempatnya apa? Zur aliman, selalu mau berkunjung kepada orang alim. Apa alim? Orang yang punya ilmu. Berarti ibu di bulan yang mulia ini perbanyak mendatangi majelis taklim, perbanyak mendatangi majelis ilmu, biar terus ketemu sama siapa? Orang alim, ketemu guru, dapat bimbingan ruhani, dapat arahan menuju ridho Allah, sehingga hati kita terus mendapatkan sinar cahaya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, jadi dianjurkan berkunjung terus ke orang alim. Jadi kalau ibu pengen mulia di sisi Allah, muliakanlah alim dengan cara ibu duduk selalu bersama dengannya, menimba ilmu, mendapatkan bimbingannya, insya Allah hidup kita berkah. Apalagi amalannya, ud dan waktahil. Apa ud? Kalau ada yang sakit, tengokin. Ya, punya tetangga, kerabat yang sakit, tengokin. Waktahil, maka apa? Sifat. Suka pakai sifat ibu-ibu? Utamakan di tanggal 9-10 Muharram, itu harus pakai sifat.
Sifatnya tentu sifat Mekah, bukan sifat yang seperti sifat pensil ya. Batali, sifat yang bagus yang jadi obat mata. Ya, Ibu, insya Allah akan selamatkan kita dari penyakit mata. Makanya Ibu kalau dandan tiap hari utamakan sifatnya. Bu, yang sunat itu pakai apanya? Sifatnya. Ini mah lipstiknya mani tebal banget. Ya, Bu, ari sifatnya kagak ada. Sifatnya nih yang dicela di matanya, ini ternyata sunnah dari Rasulullah. Dan ini menyebabkan bersihnya mata dan selamat dari penyakit mata. Insya Allah ibu-ibu punya sifatnya di rumah? Beli dong. Beli ya di pasar. Ada kok banyaknya. Ibu, jadi sunnah memakai sifat mata. Terutama sifat yang dari Mekah ya, Ibu, itu bagus banget tuh, ada sepeda yang bubuk tuh ya. Nah itu bagus, itu bersih kepada mata. Kemudian apalagi? Wudhu tasil, watasodak. Nah, tasodak bersedekah sambil mengusap kepala anak yatim. Imsah rosal yatim, kan gitu ya. Sabari sodako, jangan diusap doang. Hari sodakoh agak, insya Allah kan celengannya udah dibuka, mewakili dengan barang-barang, punya rezeki sendiri, alhamdulillah. Seperti kemarin ya, pada nyantuin, alhamdulillah berkah Ibu. Ketika kita memperhatikan yatama, fuqara, masakin, berarti kita memperhatikan siapa? Diri kita sendiri. Kalau sekarang kita menelantarkan anak yatim, fuqara dan masakin, berarti kita akan menelantarkan diri kita sendiri nanti di hari kiamat. Gak akan dapat pertolongan Allah, gak akan dapat rahmat Allah kalau orang yang di dunia menelantarkan yatama, fuqara, masakin. Makanya Ibu udah disebut santunan anak yatim piatu. Kalau bisa mah dengan doa apa orang-orang yang lemah gitu, yang emang sangat membutuhkan. Kenapa? Ketika kita memperhatikan dua kelompok ini, armilah dan yatama, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang yatim, maka Allah akan menurunkan layin qalbak. Allah akan menurunkan lembutnya hatimu. Jadi dengan bersedekah, Ibu, apalagi di bulan Muharram sama siapa? Anak yatim, maka Allah akan lembutkan hati kita dan Allah akan penuhi hajat kita. Amin. Makanya boleh tuh Ibu berwasilah. Kalau nyantunin yatim niatnya kepada siapa? Lurus karena tujuannya la ilaha illallah, la maksuda illallah. Nggak ada yang dituju kecuali hanya tujuannya buat Allah. Tapi Ibu boleh tuh ngedoa, berwasilah. Ibu, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah menyantuni anak yatim. Ibu, mudah-mudahan usaha saya tambah berkah. Boleh nggak begitu? Boleh. Berwasilah, tapi tujuannya mah semata-mata karena Allah, nyari ridho Allah, karena menjalankan perintah Allah. Jadi insya Allah yang ada rezekinya, yang sudah menyiapkan untuk infak dan sodakonya, sok laksanakanlah di bulan Muharram ini karena dianjurkan bersedekah sambil mengusap kepala anak yatim. Apalagi ibu-ibu? Imsah rosal yatim kolim zufro, guntingin kuku. Nah, sunnah ibu-ibu menggunting kuku. Apalagi di tanggal 10 Muharram, 9, 10 Muharram. Kita dianjurkannya hari apa biasanya? Senin dan Kamis. Nah, di bulan Muharram ini, Bu, dianjurkan menggunting kuku kalau yang kukunya pada panjang. Dan mau gunting kuku-kukunya pendeknya gimana ya? Bu, jadi tidak dianjurkan kita memelihara kukunya sampai panjang banget. Apalagi kayak di mana? Di TV yang kukunya sampai diputar-putar saking panjangnya. Itu tidak sunnahkan. Jadi sunnah kuku itu digunting dengan rapi. Apalagi kalau kuku panjang di bawahnya banyak kotoran, maka itu akan menghalangi datangnya air kepada kulit. Dan ketika kuku panjang, apalagi kotor, maka di bawahnya bergelantungan setan. Naudzubillahi min. Jadi sunat, Bu, menggunting kuku kata Nabi, kolim zufro. Dan apalagi wasi alal iyal. Ibu insya Allah ada rezekinya, amin. Ya, Ibu luasin belanja buat keluarga. Bikin keluarga kita bahagia.
bikin keluarga kita senang, kasih mereka masakan yang memang masakan itu membuat hati keluarga kita bahagia. Intinya yang rada istimewa Anda ya. Ibu, kayak ibu lebaran gitu. Kalau lebaran kagak ada gitu, ada-adain. Nah sama itu juga bulan Muharram pun ya disunahkan untuk meluaskan belanja. Karena kata Nabi, siapa orang yang meluaskan belanja di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rezekinya di tahun itu. Amin ya Allah ya Rabbah. Ya niat sedekah buat keluarga insya Allah barokah. Terakhir apa Ibu? Suratul Ikhlas kul al-fantasil ya. Perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad ya sampai selesai. Itu ayatnya pendek. Nah, Ibu baca perbanyak Al-Ikhlas, tapi jangan sampai membaca Al-Ikhlas tidak membaca bismillah. Jadi harus selalu diawali bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Mau maju lagi, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus membaca bismillah. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat mah ibu berulang kali pun tidak perlu membaca Nanti ibu baca sholawat 100 kali. Bismillahnya depan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus ibu baca nggak bismillah lagi nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Ikhlas ibu baca banyak harus selalu dengan bismillah. Karena ada sahabat bermimpi. Ibu dalam mimpinya dia dipertemukan dengan banyak seekor burung. Di mana burung itu nggak ada kepalanya. Ternyata apa? Ketika dia baca Al-Ikhlas, dia nggak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas, tidak diawali dengan Bismillah, seperti burung yang tidak ada kepalanya. Paham ibu-ibu? Jadi ada berapa amalannya? 10. Yuk kita baca bareng-bareng lagi. Salisim zur aliman kudu waktahil tasodak waqtasim imsahra sal yatim qalim zufra wasuratul ikhlas kul al-fantasim. Ada yang kelewat satu itu waqtasil, mandi di tanggal 10 Muharram. Udah bisa niatnya? Nawaitul gusla min yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Dengan rukun mandinya niat dan meratakan air ke seluruh badan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.